setelah kita di awal habis UTS, kita mulai ngomongin masih bahas mengenai long run gitu ya. Kita masih ngomongin solo model. Oke teman-teman, solo model itu kan bahas konsep long run, di mana agregat supply-nya masih dipengaruhi oleh factor of production. Oke, sehingga Y equilibrium-nya lebih cenderung dipengaruhi oleh factor of production. Makanya solo lebih cenderung untuk apa? Versinya solo adalah dia bilang bahwa kalau mau bergeser ya equilibrium in the long run gitu ya, kita harus memperhatikan factor of production, termasuk teknologi. Kemudian kita ada mulai bahas teman-teman mengenai business cycle. Ya, business cycle bahwa mungkin in the long run pertumbuhannya terlihat stabil, linear, tapi pada kenyataannya kalau kita bahas di waktu yang lebih pendek, gitu ya, ternyata ada fluktuasi, ada ekspansi, ada kontraksi. Oke. Kemudian kita bahas lagi mengenai apa? Horizon, ya. Waktu dalam makro, gitu ya. Ada dua mazhab besar yang membahas, ada yang bahas lebih cenderung membahas mengenai long run ekonomi, ada yang lebih fokus ke short run ekonomi. Ya, ini kita bahas di pertemuan pertama sekali. Ada klasik dan ada juga mazhab Keynesian. Oke. Kita geser. Habis itu kita geser ke lebih bahas ke short run. Makanya kita bahas ISLM untuk membentuk kurva agregat demand. Kenapa? Karena dalam jangka pendek agregat demand ya itu lebih mempengaruhi apa? Y atau total GDP. Gitu ya. Naik turunnya GDP di jangka pendek gitu ya, itu dipengaruhi atau lebih dipengaruhi oleh adanya pergerakan di agregat demand. Oke, sip. Terakhir itu juga udah mulai masuk ke ISLM versi Open Economy. Oke, ISLM versi Open Economy. Sampai di tabel ini, kalau nggak salah. Teman-teman 303 sampai mana ya? Soalnya beda-beda nih habisnya setiap kelas. Sampai di mana teman-teman ya? Udah selesai ini? Ada yang masih ingat? Tabel tadi, Pak. Iya, Pak. Tabel. Oke, sehingga saya juga tabel. Oke, jawaban. Tabel ya. Tabel ini menyatakan bahwa untuk setiap bentuk kebijakan, gitu ya, itu mempunyai dampak yang berbeda-beda untuk setiap rezim. Jadi selesai matriks ini udah bisa merangkum gitu ya apa yang sudah kita bahas di kurva-kurvanya. Kan di tayangan-tayangan sebelumnya gitu ya, di slide sebelumnya kita lihat bahwa bagaimana kebijakan fiskal terhadap floating regime, moneter, import dan seterusnya. Kemudian kita lihat juga pengaruh untuk fixed exchange rate regime. Oke, selesai kita sudah cukup membahas mengenai pergerakan kurvanya atau pergerakan GDP di kurva maupun intuisi ekonominya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Ada mau kita obrolin lagi? Belum Pak, sebenarnya Pak. Oke, sip. Nah sekarang kita lihat ternyata ya baik floating maupun fix gitu ya itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Ini kelebihan dulu misalnya ya. Kita lihat bahwa untuk floating gitu ya, ketika mata uang dilepas mengikuti permintaan dan penawaran di pasar gitu ya, maka BI bisa lebih fokus ke kebijakan-kebijakan mengenai pertumbuhan ekonomi. Oke. Ketimbang standby mantengin berapa nilai mata uang atau berapa kursnya gitu ya terhadap dolar, terhadap yuan, terhadap yen, terhadap macam-macam, maka mereka bisa lebih fokus ke kebijakan-kebijakan to promote economic growth. Oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk fix gitu ya,
Fix itu kan berarti suatu ekonomi atau bank sentral ingin mempertahankan, ya, dipatok. Dolar pokoknya, rupiah pokoknya harus nilai tukarnya adalah 15.000 per dolar. Oke, hal itu menyebabkan kepastian. Oke, orang-orang yang mau beli rupiah, lebih memiliki kepastian bahwa nilai tukar dia terhadap dolar yang saat ini masih menjadi acuan utama itu stabil. Beli sekarang, besok nilainya nggak turun. Kenapa? Karena dipastikan sama bank sentralnya. Misalnya seperti itu. Oke. Tapi kedua rezim ini pun punya kelemahan, teman-teman. Ya, untuk floating, jika memang benar-benar perfect floating, sepenuhnya floating, maka ketika nilai rupiah atau nilai mata uang terdepresiasi sangat dalam, apa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan orang-orang terhadap mata uang kita rendah sekali. Dan susah nanti itu naikinnya lagi kalau masih nunggu mekanisme pasar. Dan itu berdampak buruk bagi impor. Ya, kalau suatu negara banyak mengimpor barang dari luar negeri dengan mata uang yang terdepresiasi, maka seakan-akan barang di luar negeri relatif lebih mahal. Gitu ya. Oke. Dan sebaliknya, kalau mata uang dilepas terus dia terapresiasi sangat tinggi, makanya sudah kita bahas di kurva sebelumnya bahwa jika exchange rate-nya terapresiasi sangat tinggi, maka ini bisa menekan ekspor. Ya, berdampak kepada neraca perdagangan. Trade balance-nya terganggu. Kenapa? Karena dengan tingginya nilai mata uang kita, dengan tinggi nilai tukar kita, maka apa yang terjadi? Barang kita seakan-akan lebih mahal. Dengan kualitas yang sama, orang-orang akan berpikir, kita masih beli barang dengan kualitas yang sama, tapi harganya sekarang lebih mahal. Sedangkan kalau untuk fix, apa kekurangannya? Ini harus didukung dengan ketersediaan cadangan mata uang yang banyak. Ya, jika kita mau nge-pack mata uang kita terhadap dolar, maka kita harus punya cadangan dolar yang banyak. Untuk apa? Untuk jual beli dolar. Ketika mata uang kita terdepresiasi, maka kita harus banyak beli mata uang kita supaya supply di masyarakat terbatas, mendorong exchange rate. Jadi selesai kita nggak perlu balik ke LM lagi. Teman-teman bisa bayangin kurvanya seperti apa. Kalau money supply-nya berkurang gitu ya, maka pada akhirnya R-nya akan mendorong exchange rate juga. Silakan kembali ke slide mengenai LM star, LM di candle framing. Sip. Dan pada kenyataannya, seperti kayaknya sudah sempat kita obrolin juga di minggu kemarin, bahwa faktanya saat ini nggak ada yang murni floating atau fix. Kemarin kita bilang bahwa kita baca dari website resminya BI bilang bahwa saat ini Indonesia menganut rezim sistem nilai tukar mengambang, ya, floating exchange rate. Tapi gitu ya, ada kebijakan intervensi juga. Kapan? Saat mata uang dirasa sudah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Saya sudah kita bahas ada kebijakan clearing, ya. Ketika harus diintervensi, maka bank sentral akan intervensi. Jadi nggak ada yang benar-benar floating atau nggak ada yang murni fix sebenarnya. Di tengah-tengah lah. Kapan diterapkan sebagaimana konsep kebijakan publik, ya, diterapkan sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau kondisinya memaksa, ya maka harus bergeser. Seperti itu. Konsep kebijakan publik seperti itu. Nah, berikutnya satu topik bahasan yang dibahas di main queue, teman-teman. Ya. Ada kejadian di mana, ada tingkat di mana R domestik itu berbeda dengan R internasional. Meskipun dia small open economy, meskipun dia punya perfect capital mobility, ada kondisi di mana R, yaitu tingkat suku bunga domestik,
itu berbeda dengan tingkat suku bunga internasional. Oke. Hal yang dapat menyebabkannya adalah adanya risiko. Oke. Negara-negara dengan mungkin situasi politik yang lagi memanas, misalnya menjelang pemilihan umum, gitu ya, menjelang pergantian rezim, oke, maka itu seakan-akan negara tersebut punya risiko lebih tinggi. Kalau negara tersebut punya risiko lebih tinggi, maka investor berharap return, gitu ya, atau apa namanya, hasil investasi yang lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Konsepnya high risk, high return. Kalau resikonya lebih tinggi, maka negara tersebut harus menjamin atau memberikan return yang lebih tinggi. Oke. Salah satu konsep yang umum lah di masyarakat ya. Kalau kita mau nabung, kita mikir-mikir nih, untuk seorang yang rasional gitu ya, seorang agen ekonomi yang maksimisasi profit, maka dia akan milih, saya menabung di bank dengan tingkat suku bunga 5% gitu ya, atau saya mau investasi, gitu ya, saya mau beli ruko, saya mau beli mesin buat memproduksi barang misalnya. Dia akan milihnya pakai apa? Membandingkan antara return-nya dan juga risikonya. Serasa itu fair. Ya. Di bank risiko sangat rendah. Oke, apalagi kalau kita beli suatu utang negara. Risikonya sangat rendah. Karena tingkat kemungkinan suatu negara kolaps itu kecil. Ada kemungkinannya, tapi kecil. Tentu saja, return yang ditawarkan pasti rendah. Berbeda dengan kita usaha di sektor privat. Ya, kita bisa invest di sana, kita ditawarkan return yang lebih besar. Biasanya di atas suku bunga bank. Oke, high risk, high return. Kalau PNS itu high risk, high return atau low risk, low return, kira-kira? Kalau PNS kan? Is low return, Pak. Nggak bener. Kenapa high risk? Apa salahnya? Penempatannya, Pak. Hah? Penempatannya, Pak. Ya. Penempatan ya. Kalau dapatnya di instansi yang nggak punya instansi vertikal gimana? Kan banyak tuh, ya. Ada, misalnya kalau yang adik saya di Kementerian Agama gitu, di bagian Direktorat Pendidikan gitu ya. Aman tuh, nggak punya instansi vertikal gitu. Jadi berarti mesti milih-milih ya. Jangan sampai dapat yang high risk, low return gitu ya. Oke. Emang nggak low return ya PNS itu ya? Ya bisa jadi lah, tergantung ya, tergantung ekspektasi ya. Kita ngomongin ekspektasi dari masing-masing. Oke, apa lagi? Sama kemungkinan adanya perubahan atau kenaikan atau penurunan exchange rate di masa yang akan datang. Oke, sip. Oke. Apa yang kita harapkan dari adanya resiko ini, gitu ya? Nah, kita modifikasi konsep Mundell-Fleming yang kemarin. Oke, ada sedikit sama matematika, cuma serasa nggak terlalu rumit gitu ya. Sekarang kita mulai memperkenalkan theta. Ya. Theta itu ada yang dari Nusa Tenggara di sini? Ada nggak? Nggak ada? Ada teman-teman yang dari Nusa Tenggara? Nggak ada sebenarnya, Pak. Nggak ada, Pak. Ya. Oke, sip. Oke, sekarang theta adalah, kita bilangnya adalah risk premium. Resiko yang dimiliki oleh suatu negara. Oke. Semakin dia berisiko, gitu ya, maka dia harus menyediakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Oke. Ya, kalau enggak, dia nggak akan ada orang yang mau investasi di situ. Oke. Karena kita bilang bahwa tingkat suku bunga dalam negeri itu, ya, itu adalah tingkat suku bunga internasional ditambah risiko yang dimiliki oleh negara tersebut. Semakin besar risikonya, semakin nggak aman dia, gitu ya, maka dia harus menyediakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Supaya apa? Supaya orang-orang tetap tertarik untuk investasi di negara tersebut. Oke? Make sense? Gitu ya?
Makanya kita bisa bilang sekarang karena theta ini mempengaruhi R, ya, dan di pasar barang R mempengaruhi investasi, jadi teman-teman ya, maka kita tulis seperti ini. Oke, semakin tinggi tingkat suku bunga domestik R tanpa bintang, apa yang terjadi pada investasi? Semakin tinggi R, investasinya semakin rendah. rendah. Oke, maka bisa bilang nih kalau tetanya resiko semakin tinggi, nih investasi semakin rendah nih, mendorong kurva pasar barang, kurva IS. Ya, oke. Berikutnya kita lihat di pasar uang. Pasar uang punya persamaan bahwa supply sama dengan demand. Oke, kalau mata uang domestiknya semakin tinggi, maka permintaan akan uang semakin rendah, gitu teman-teman ya. Oke, maka dia juga akan mendorong atau menekan tingkat suku bunga. Oke, silahkan dikembali lagi teman-teman ke konsep kurva LM. Oke, yang tanyain sebelum kita masuk ke kurvanya, karena saya nggak bahas lagi mengenai detail mengenai bagaimana pergeseran kurva theory of liquidity preference, Keynesian cross, kurva investasi, net export schedule. Syarat teman-teman sudah pernah berkenalan, ada yang nempel dikit-dikit. Ya. Apa perlu saya ulang penjelasannya? Oke, aman? Oke, aman dulu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana adanya risk premium ini, adanya risiko ini berpengaruh pada equilibrium Y1 dan juga equilibrium exchange rate E1. Oke, apa pengaruh dari adanya tambahan risk premium terhadap equilibrium ini? Oke. Seperti sudah kita duga sebelumnya, karena ada resiko, ya, R sama dengan R star plus theta. Ya. Sorry. Sehingga kalau ini kondisinya di mana R sekarang bertambah dibanding R star, ya, apa yang kita harapkan? Apa yang terjadi pada investasi? Investasinya turun. Oke. Kemudian apa yang bergeser jika investasinya turun? Kurva IS. Kurva IS. IS geser ke kiri. Oke. Maka kita akan menemukan pergeseran kurva IS. Oke. Nah, apa yang terjadi pada kurva LM? Oke, kurva LM. Ketika R-nya lebih tinggi dibanding R star, gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana koneksinya, gitu ya. Maka dia menyebabkan demand terhadap uang semakin gimana? R-nya makin tinggi, demand-nya gimana? Dia akan sepanjang kurva demand gitu ya. Perlu saya gambarin kurva itunya? Oke, ini adalah R, ini adalah real money balance gitu ya. Oke. Ketika ada kenaikan R, maka ini adalah R2, di mana dia R star ditambah theta, gitu ya. Apa yang terjadi teman-teman? Jika dia makin nambah. Oke. Karena adanya R star-nya makin tinggi, gitu ya, maka dengan demikian dia akan mendorong si exchange rate ke bawah. Oke? Oh iya, oke. Sip. Mendorong si money supply-nya ke kanan. Nggak masalah. Oke. Ketemu di equilibrium yang baru. Nah, sebenarnya permasalahan pokoknya adalah, coba bayangkan intuisi ekonominya, bagaimana mungkin suatu negara yang resikonya bertambah tinggi, ini poin pentingnya, jadi kalau pergerakannya sudah kita dapatin,
ujung-ujungnya adalah kita bilang bahwa bagaimana mungkin negara yang punya risiko lebih tinggi, ya, berdasarkan kurva ini, Y1-nya naik ke Y2. Oke. Masuk akal nggak kira-kira? Oke. Kemungkinan intuisinya adalah, kita bilang bahwa kalau risk premium naik, gitu ya, memegang uang domestik tidak menguntungkan. Oke. Sehingga nilai tukarnya terdepresiasi. Oke. Dengan adanya depresiasi nilai exchange rate, meningkatkan ekspor. Ekspornya naik, Y-nya naik. Oke, ini hanya intuisi berdasarkan kurva aja. Ini kemungkinan aja. Tapi pada kenyataannya, negara-negara yang berisiko tinggi, ya, justru GDP-nya tertekan. Oke, nggak masuk akal secara intuisi. Maksudnya negara semakin berisiko gitu ya, negara lagi nggak stabil gitu ya, dia naikin tingkat suku bunga aja hanya untuk menyamai supaya orang-orang tetap mau investasi di dia. Bagaimana mungkin itu bisa mendorong Y2? Oke, nggak masuk akal. Kenapa itu nggak terjadi? Karena sebenarnya, penurunan nilai mata uang atau depresiasi mata uang, ya, seperti kita bilang tadi bahwa bank sentral akan intervensi jika mata uangnya terdepresiasi. Kemudian depresiasi itu tidak hanya mempengaruhi ekspor, teman-teman. Mesti dilihat bahwa bagaimana rasio antara ekspor impornya. Jika suatu negara itu trade balance negatif, defisit, maka penurunan mata uang maksud saya, yang terdepresiasi justru akan menyebabkan trade balance-nya semakin tertekan. Naik barang impor, inflasi, yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Dan seterusnya. So dengan dengan logika dasar aja, saya rasa kamu bisa memahami bahwa negara yang sedang berisiko, misalnya kita dalam tahap perpindahan, nah sekarang ini misalnya relatif aman ya di pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Nanti ketika bergeser ke presiden yang berikutnya, nah ini pasti akan menggoyang risk premium negara kita. Ketika di 2024 gitu ya, di setiap tahun pemilu gitu ya, itu pasti ada penelitian pasti di semua negara apa hubungannya terhadap investasi, setiap pergantian rezim, orde baru ke orde lama ke orde baru ke orde reformasi, itu selalu diteliti bagaimana efek politik ya terhadap kestabilan ekonomi. Sip, ini tambahan aja. Ini hanya tambahan subbab yang ada di Menki yang saya rasa perlu saya sampaikan ke teman-teman. Kita udah selesai ngomongin risk premium. Ada yang mau tanya, teman-teman? Ya, Belum ada mungkin, Pak. Siap. Sekarang kita masuk ke pembahasan chapter 13. Chapter terakhir nih. Ya, kita udah lama ngomongin makro. Nah, insya Allah chapter 14 kita hura-hura aja ya, tawa-tawa aja. Belum tahu sih apa yang harus saya ngomong di chapter 14 sebenarnya. Pantas Pak, aku pikir materinya udah sampai sini aja. Iya, sampai agregat supply aja udah selesai. Kalau tadi masih nyambung. Sorry, saja. Kalau tadi kita masih nyambung pertemuan mengenai Mandel Fleming gitu ya. Tambahan sedikit mengenai konsep open economy. Meskipun kemungkinan besar nggak diujikan. Coran dikit. Itu udah selesai Mandel Fleming. Ya, jadi mengenai risk premium tambahan aja, tambahan informasi. Ya. Sebenarnya materi mengenai risk premium itu bukti bahwa apa yang terjadi di kurva itu tetap harus bisa dijelaskan dengan intuisi ekonomi. Kalau nggak make sense, maka perlu dipertanyakan. Namanya aja kurva itu kan hanya menjelaskan dua dimensi, ya teman-teman ya, dua dimensi.
itu mungkin nggak bisa menjelaskan keseluruhan kejadian ekonomi. Tentu saja nggak akan bisa. Tapi itu mempermudah harusnya. Oke? Oke. Sekarang kita geser. Habis kita ngomong ISLM, satu pertemuan, dapat agregat demand. Habis itu kita bahas mengenai ISLM di open economy. Ujung-ujung kita masih ngomong dari sisi permintaan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana di konsep dari sisi penawaran. Dari konsep ini, ya, saya rasa berulang-ulang kita ngomongin bahwa in the long run, kurva agregat supply-nya positif. Kenapa tuh? Nah, kira-kira. Kita ulang lagi deh. Kenapa long run agregat supply-nya positif? Yang paling gampang jawabannya adalah karena Harga fleksibel. Harganya fleksibel, Pak, dalam jangka panjang. Oke. Sehingga agregat supply dalam jangka panjang tidak dipengaruhi oleh price. Gitu ya. Karena nggak dipengaruhi oleh price, maka kurvanya berbentuk vertikal. Oke. Sehingga yang mempengaruhi agregat supply di jangka panjang adalah apa tuh? Kalau bukan price, maka yang mempengaruhi adalah Kuantitas. kuantitas apa? Barang dan jasa, Pak. Oke, itu siapa yang menentukan kuantitas jumlah barang dan jasa kira-kira? Pendapatan. Pendapatan. Oke, bagaimana persamaannya si Solo model? Apa tuh yang menentukan jumlah Y di jangka panjang? Yaitu adalah CIG. itu sisi expenditure. Oke, bagaimana sisi supply-nya, dari sisi output-nya? Jumlah uang yang beredar, Pak. Apa tuh? Running supply, Pak. Kenapa? Ketika kita ngomongin Y jangka panjang, gitu ya, maka Solo model bilang bahwa untuk menggeser atau perubahan Y atau kapital kecil, maka yang mempengaruhi agregat supply di jangka panjang adalah Capital dan labor. factor of production. Gitu ya. Apa itu factor of production? Itu capital dan labor. Jadi in long term gitu ya, kalau capital sama labornya ada, labornya terserap penuh, unemployment yang akan kita ngomong hari ini, maka itu yang akan melakukan namanya Y jangka panjang, atau biasanya disebut juga dengan Y natural. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana hubungan antara short run agregat supply, apakah dia violates, apakah dia nggak sesuai dengan long run agregat supply yang vertikal, nanti kan kita lihat. Ya. Tapi kita pahami dulu bahwa long run agregat supply itu vertikal. Kenapa? Karena nggak ngaruh sama P. Berapapun harga P, dia akan menyesuaikan, harganya fleksibel. Ya, sih. Sementara itu, selama 12 pertemuan sebelumnya, kita bilang bahwa dalam jangka pendek, gitu ya, price itu secara overall itu fix, gitu ya, sehingga kita punya horizontal short run aggregate supply. Oke? Oke. Tapi pada kenyataannya, ya, meskipun kita udah baca survei di chapter 11 kalau nggak salah, ada survei di Amerika berapa negara yang merubah harganya selama setahun. Ya, sedikit sekali. Jadi ya, kebanyakan perusahaan itu tetap menjaga harganya selama short run, atau setahun lah kita bilang misalnya. Ada beberapa yang merubah, tapi dengan frekuensi yang sangat sedikit. Ya, yang merubah sesuai dengan kondisi pasar, gitu ya, itu ada. Cuman itu juga dalam jumlah perusahaan yang sampai mana ngomongnya tadi? Faktor produksi, Pak.
Oke, oh, masih di sini ya. Oke. Belum sampai short run sama sekali? Masih factor of production? Ya, Pak. Oke. Oke, sip. Jadi, sama juga ya berarti saya ngomong nggak didengar. Bahwa di jangka panjang gitu ya, yang mempengaruhi agregat supply itu adalah factor of production. Ya. Sedangkan di jangka pendek, teman-temannya, di jangka pendek kita bilang bahwa kurva agregat supply-nya itu adalah horizontal. Gitu ya. Kenapa horizontal? Karena kita mengasumsikan bahwa harga itu adalah fixed. Price is sticky. Ya. Oke, price is sticky. Sehingga kita buat kurva agregat supply-nya horizontal. Oke. Tapi itu adalah asumsi. Oke, nah sekarang kita angkat asumsi itu sedikit, atau bahasa ekonomi adalah kita relaksasi. Ya, kita kasih relaksasi pada asumsi bahwa price itu sticky. Kenapa? In reality gitu ya, ada beberapa harga yang memang mengikuti kondisi. Ada harga yang harus berubah sepanjang tahun, selama 1 tahun, atau dalam short run. Oke. Meskipun kita lihat survei bahwa di Amerika Serikat, ada di buku Menke ya, survei yang bilang bahwa hanya sedikit sekali perusahaan gitu ya, yang merubah harganya dalam jangka 1 tahun, ya, porsinya sedikit, tapi itu ada. Oke. Ada perusahaan yang merubah harganya mengikuti dengan kondisi di pasaran. Ada yang tinggi, ada yang kekeh sesuai dengan ekspektasi dia. Pokoknya harganya segini. Apapun yang terjadi di selama sepanjang 1 tahun, pokoknya harga saya punya produk coklat, misalnya saya mau jual coklat, pokoknya 1 bar gitu ya, coklat Willy Wonka, 1 bar harganya adalah $5, misalnya. Oke, kalian tahu coklat Willy Wonka? Nggak tahu ya? Cuma tontonan saya waktu kecil ya? Tahu, Pak. Oh, tahu Willy Wonka, oke ya, siap lah. Oke. Kemudian, ngomongin apa tadi? Oke, itu short run agregat supply. Nah, sekarang kita mau relaksasi asumsi bahwa semua barang itu harganya sticky. Oke? Kita bilang bahwa dalam jangka panjang gitu ya, tadi kita bilang bahwa kurvanya vertikal. Oke? Karena harganya sticky, ya, maka konsepnya adalah kurva AS-nya berbentuk lurus horizontal. Oke. Nah, sekarang konsep bahwa semua harga itu adalah fix gitu ya, kita relaksasi. Ya, kita buat itu sedikit atau mendekati kenyataan. Oke. Maka sekarang kurva AS-nya berbentuk upward sloping dari kiri bawah ke kanan atas. Oke. Mirip sama kurva supply di mikroekonomi. Oke. Kita akan cari tahu nih, kok bisa kita bilang bahwa short run agregat supply-nya dari kiri ke atas ke kanan bawah. Meskipun secara logis, secara intuisi, gampang lah ya, kalau harganya rendah gitu ya, pabrik-pabrik nggak mau memproduksi gitu ya, maka output-nya turun. Kalau harganya tinggi, maka perusahaan merasa ada profit lebih banyak, maka dia hire lebih banyak orang, investasi lebih banyak, gitu ya, untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Itu ngomong dari sisi supply-nya. Oke. Nah, kalau kemarin kita ngomong IS, kita bangun dari Keynesian cross sama kurva investasi, gitu ya. LM kita bangun dari Theory of Liquidity Preference. Kemudian kita bangun model Fleming, kita tambahin dengan net export schedule. Nah, untuk develop kurva agregat supply, ya teman-teman, kita pakai yang namanya sticky price model. Harganya kan masih sticky? Iya, harganya masih sticky, tapi tidak semuanya. Enggak semua perusahaan menggunakan sticky price. Tapi namanya adalah sticky price model. Oke. Pertama, asumsinya sekarang itu bukan pasar persaingan sempurna. Ada yang masih ingat apa itu pasar persaingan sempurna? Apa ciri-cirinya? Banyak penjual, banyak pembeli. Oke.
Apa harga gimana? Price taker. Harganya Sip, price taker. Artinya price to given, gitu ya. Pokoknya harganya segini. Perusahaan-perusahaan adalah price taker. Nah, sekarang kita bukan di perfect competition, bukan di pasar-pasar yang sempurna. Artinya, masing-masing perusahaan punya andil dalam menentukan tingkat harga. Oke? Setiap perusahaan itu punya andil dalam menentukan tingkat harga. Makanya kita bilang dia bukan pasar persaingan sempurna. Oke, sip. Kita kasih notasi untuk harga. Untuk P kecil, itu kita bilang firm's price. Harga yang ditentukan oleh salah satu perusahaan. Oke. Jadi akan ada P kecil 1, P2, P3, P4, sampai Pn. Ya, kalau kita buat, mungkin ini nggak sampai sejauh itu pembahasannya. Kita buat, ini ada P1, P2, P3, terus sampai Pn. Ini adalah harga yang ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Oke, teman-teman. Sip. Berikutnya, notasi berikutnya adalah kita bikin namanya P besar. Yaitu adalah tingkat harga keseluruhan. Oke, rata-rata harga secara keseluruhan. Karena apa? Karena masing-masing harga yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan itu akan menentukan atau akan membentuk overall price. Oke. Karena perusahaan itu modelnya seperti ini ngeluarin satu barang, produk, tapi dia membeli banyak barang sebagai input, oke, bensin, pabrik coklat tadi misalnya, dia perlu bensin buat transport, buat distribusi coklatnya, dia perlu plastik buat membungkusnya, dia perlu terigu, susu, dan seterusnya. Artinya apa? Overall price, harga yang dibentuk oleh setiap produk yang dia beli terlebih dahulu sebagai input, itu adalah cost buat perusahaan. Oke? P itu adalah, P kecil itu adalah firm's price, harga yang ditentukan oleh si perusahaan, sedangkan P besar itu adalah harga yang dibentuk secara keseluruhan, overall price. Dan dia sama dengan firm's cost. Oke. Asumsinya adalah ketika overall price tinggi, dan SD datang nanya mengenai toko Akatsuki gitu. Oke, mungkin teman-teman lebih bisa jelasin ke dia ya. Oke. Kita ngomongin apa tadi? Price gitu ya. Lalu ketika overall price-nya naik, maka overall cost buat si perusahaan itu juga naik. Sehingga mau nggak mau, ya, si perusahaan akan menaikkan harga produknya dia. Make sense? Oke. Sebelum kita bahas mengenai persamaannya, ya, teman-teman memahami sense-nya, bagaimana pemikiran logisnya. Nggak perlu jadi orang yang lulus master untuk memahami ini kok. Ya, bahwa jika harga semua barang-barang naik, gitu ya, apa artinya? Cost yang harus ditanggung oleh si produsen itu juga naik. Gitu ya teman-teman ya. Karena cost-nya naik, maka dia harus menaikkan harganya dia. Oke? Kemudian, bagaimana jika demand-nya naik? Apa yang terjadi jika demand yang ada di suatu ekonomi bertambah? Gimana logikanya? Ya. Ketika ada demand naik, sebagai seorang agen ekonomi yang berusaha maximize profit, apa yang teman-teman lakukan? Tentunya, teman-teman akan berusaha apa? Memenuhi demand tersebut. Ya enggak? Ini adalah seorang agen ekonomi yang maximize profit. Ya. Kalau saya bisa bikin 100 coklat, tiba-tiba sekarang ada permintaan 200 coklat. Apa yang teman-teman lakukan? Apakah
saya hanya jual 100 deh, ya udah rebutan aja belinya. Tentu saja ini bukan pemikiran seseorang yang maximize profit. Ya nggak, teman-teman? Oke. Beda sama kayak emak-emak yang jual nasi uduk yang sangat terkenal, atau jualan apa ya? Dulu kalau saya sih tahunya nasi uduk lah yang sekitar saya. Dia nggak pernah nambah, atau teman-teman tahu lupis nggak? Tahu nggak? Ketan, Tahu, Pak. terus dikasih kuahnya adalah gula merah gitu ya. Oke. Itu di Jakarta Timur, di Hack, itu ada tukang jual lupis yang sangat terkenal, teman-teman. Enak. Ya. Dan dia sebanyak apapun demand-nya, sebanyak apapun demand-nya, dia tidak menambah jumlah produk lupisnya. Jadi kata dia, ya udah kalau emang pada mau beli lupis, pesan aja, atau nggak datangnya duluan. Well, ini menunjukkan kepercayaan dirinya bahwa barang saya ya pokoknya cuma segitu. Ya, misalnya dia bukan agen maximize profit, ya. Tapi itu ada yang seperti itu. Makanya kita ngomong ada rasional, ada irasional. Tapi secara konsep umum, ketika ada penambahan demand, ya, maka kita akan berusaha untuk memenuhi demand tersebut. Artinya kita harus nambah output kita. Oke. Kalau outputnya nambah, bagaimana dengan marginal cost-nya? Gitu ya. Apakah marginal cost-nya bertambah atau berkurang? Kita kembali ke konsep di mikroekonomi. Teman-teman udah dapat ekonomi mikro ya? Dapat. Dapat, oke ya. Siapa? Pak Teguh ya? Atau mungkin teman-teman dari BKF mungkin. Oke, saya ulang ngambil sedikit kurva cost gitu ya. Yang sudah teman-teman pelajari di mikroekonomi. Yang bilang bahwa semakin besar kuantitas, maka marginal cost-nya, pertambahan biaya untuk setiap pertambahan kuantitas itu akan semakin besar. Oke, marginal cost-nya. Misalnya, tadinya bikin 100 cukup nih dengan satu, atau misalnya kita mau bikin produk dengan 100 unit itu cukup dengan satu pabrik. Begitu nambah 1 unit lagi, itu harus bikin pabrik yang baru. Contoh gampangnya seperti itu. Oke, silakan teman-teman refer ke konsep di mikro. Jika ingin banget bahas secara detail kenapa kurvanya seperti ini. Oke, kita take it as granted aja. Oke, bahwa semakin banyak jumlah output yang diproduksi, maka sesuai dengan kurva ini, marginal cost-nya, tambahan cost untuk setiap tambahan produknya akan semakin besar. Oke. Kalau cost-nya makin banyak, maka saya ngasih output yang banyak, marginal cost saya nambah sebagai konsekuensinya, ya, supaya saya tetap menambah profitnya, saya akan menaikkan harga. Oke, jadi baik kenaikan pay overall maupun demand itu akan menyebabkan perusahaan akan menaikkan harga produknya masing-masing. Oke? Sekarang konsekuensi dari saya bilang tadi tidak semua price itu fix, maka dalam suatu ekonomi itu ada 2 perusahaan, teman-teman. Ada 2 tipe perusahaan. Tipe 1 adalah perusahaan yang mempertahankan harganya. Apapun yang terjadi, pokoknya harga saya fix. Pokoknya 1 batang coklat harganya $5, gitu ya. Misalnya. Oke. Kemudian perusahaan berikutnya yaitu perusahaan yang merubah harganya sesuai dengan kondisi yang ada di pasar. Kondisi apa nih? Tentu saja yang sudah kita bahas, kondisi overall cost dengan kondisi demand. Oke. Jadi perusahaan yang flexible price ini merubah harganya sesuai dengan kondisi yang ada di current. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mencari overall price-nya? Ini kita bilang nanti pakai, kalau boleh pakai bahasa saya ini pakai rata-rata tertimbang aja. Apa tuh? Weighted average method, gitu ya.
Oke. Apa tuh teman-teman? Weighted average. Ada yang masih ingat? Rata-rata tertimbang. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana komposisi dari atau berapa banyak dalam suatu ekonomi jumlah P atau jumlah fix atau jumlah fleksibel yang makin banyak. Oke. Karena kedua jenis perusahaan ini akan menentukan berapa besarnya P. Atau kalau di notasi matematika sederhana, kita akan bilang bahwa P itu akan dipengaruhi oleh persentase si hijau, persentase harga si hijau, ditambah persentase harga si oranye. Di mana oranye tambah hijau pasti 100%. Oke, kita pakai weighted average method. Oke, ada yang mau tanya di sini? Sebelum kita masuk ke persamaan matematika sedikit. Konsepnya dapat ya? Oke. Angguk-angguk kan ya kalian di rumah ya? Oke, angguk-angguk lah ya. Ya, berikutnya. Sekarang kita ngomong mengenai flexible price firms. Ya. Apa itu flexible price firm? Itu perusahaan-perusahaan yang merubah harganya sesuai dengan kondisi di pasar. Ya, pertama kondisinya adalah overall price itu adalah biaya produksinya dia, cost-nya dia. Sesuai dengan konsep tadi, ketika biaya produksi naik, maka saya akan menaikkan harga. Oke. Kemudian konsep kedua, dengan konsep yang tadi bahwa jika demand naik, maka output saya akan saya naikkan untuk memenuhi demand tersebut, gitu ya. Karena output, maka marginal cost saya naik. Saya juga mau naikin harga. Oke, jadi ini yang ada di model sticky price model. Bilang bahwa si flexible price firms, ya, dia akan menganggap bahwa overall price itu adalah biaya produksi dia, okay, dan kenaikan jumlah output itu juga akan menambah cost-nya dia. Oke, ini adalah konsep yang harus dipegang di sticky price model. Lalu bagaimana dengan fungsi harga si perusahaan? Perusahaan akan menentukan harga dengan fungsi seperti ini. Oke, nggak usah bingung. Persamaan ini bilang bahwa harga yang ditetapkan oleh flexible price firms, harga yang ditetapkan oleh semua flexible price firms itu akan dipengaruhi oleh overall price, ya, karena ini adalah biaya produksi dia, ya, dan penambahan atau kenaikan Y di atas Y natural. Tentu saja pada awal tahun dia sudah tahu nih, oh tahun kemarin mintanya adalah sebanyak 1.000 batang coklat. Oke. Maka dia apa? Dia akan membuat 1.000 batang coklat di awal perencanaan dia di awal tahun. Oke. Kalau tiba-tiba dia naik, ya, Y ini di atas Y naturalnya, Y yang sudah terbentuk di sebelumnya, maka itu akan menyebabkan juga kenaikan harga yang akan saya tentukan. Oke. A-nya apa? A-nya hanya menggambarkan response. Ya, ini adalah sebuah estimator. Mungkin kita nggak akan terlalu dalam membahas mengenai estimator ini, ya. Meskipun di beberapa penelitian banyak sekali nih yang sering bahas mengenai respon kenaikan output terhadap harga, gitu ya. Terutama di bidang bisnis. Tapi ini kita anggap ini hanya sebuah konstanta. Oke, sebuah variabel aja yang menyatakan respons. Seberapa besar respon perusahaan menaikkan harga terhadap kenaikan output. Kenapa saya bilang kenaikan? Karena A ini itu adalah positif. Kenapa positif, teman-teman? Karena konsepnya ini balik sini. Kalau Y-nya naik, marginal cost naik, price naik. Maka kita ambil kesimpulan bahwa A itu pasti positif. Nggak mungkin kenaikan barang-barang yang diminta menurunkan harga. Oke. Ini konsepnya seperti itu. Flexible price firms. Oke.
Oke. Pertama, catat baik-baik. Ya. Sekarang kalau fixed price firms, ada perusahaan-perusahaan yang nggak mau merubah harga. Oke. Kenapa? Ada beberapa hal. Contohnya, misalnya dia punya long term contract. Misalnya pabrik coklat saya sudah bilang ke Indomaret, Alfamaret, atau ke Maret yang lainnya lah ya, bahwa saya akan supply coklat saya 1.000 batang setiap tahun selama 3 tahun. Harganya $5. Oke, ada kontrak. Apapun yang terjadi, saya akan supply ke Indomaret bahwa coklat saya harganya $5 atau 50.000 misalnya. Sehingga dia nggak bisa merubah harga seenaknya. Kenapa? Karena dia harus mematuhi kontrak. Oke. Atau dia nggak mau kehilangan konsumer lokalnya, loyalnya maksud saya. Ya, dia nggak mau nih mengganggu. Kalau ada orang melihat, kok harganya ganti-ganti, padahal kualitasnya gini-gini aja. Kualitas saya jual coklat tadi harganya $5, harga 50.000 gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya naikin jadi 75.000. Padahal coklatnya itu juga. Beratnya sama, kualitasnya sama, tapi harganya volatile, naik turun. Sebagai kamu, para pembeli, konsumen, pasti nggak nyaman. Ya, lebih senang kalau saya udah senang sama coklat ini, ya udah saya akan beli terus. Tapi harganya jangan berubah-ubah dong. Meskipun hal ini nggak berlaku di GoFood. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita udah senang, saya suka nih sama bubur yang ini nih, gitu ya. Tapi bubur yang ini kadang-kadang harganya naik terus nih, nggak tahu kenapa. Tapi sebenarnya apa yang kita keluarin sama sih. Mungkin ini konsep marketing kali ya. Harganya 20.000 awalnya buburnya kita beli, oke. Besok harganya 25.000, tapi diskon 20%. Sama aja sebenarnya, kita bayarnya 20.000 juga. Cuma ini trik marketing dari entah si buburnya, entah si GoFood-nya ya. Untuk memastikan katanya kalau ada label diskonnya itu lebih menarik customer. Well, itu kata teori di bidang marketing seperti itu. Oke. Ya, kalau orang yang memperhatikan harga gitu ya, mungkin ini, aneh nih kenapa nih bubur tiba-tiba 20.000, 25.000 gitu. Ayamnya makin mahal gitu kan, apakah nasinya makin mahal gitu. Tapi memang harga akhir yang kita punya tetap 20.000. Well, itu tetap nggak, sama aja kita bilang fixed price for us. Oke ya. Berikutnya, ini kita bahas kita ngomongin fixed price gitu ya, bahwa ada namanya menu cost. Bahwa kalau kita sudah, mungkin sama dengan dua konsep yang di atasnya, mungkin namanya aja yang berbeda, bahwa kalau sebuah perusahaan udah nyetak brosur, udah nyetak katalog gitu ya, itu seakan-akan sudah diakui oleh masyarakat, itu dia harga yang dia keluarkan. Jadi kalau ganti, ya menurunkan kredibilitas si perusahaan. Oke. Yang keempat, kemungkinan ini ada hubungan juga dengan upah yang relatif sticky. Upah itu relatif sticky karena justru lebih aneh kalau ada gaji yang naik atau turun karena perubahan situasi. Kalau gajinya naik, it's okay biasanya, nggak pernah ada protes. Ya, tapi kalau gaji turun karena ada situasi yang memburuk, nah ini rame. Oke, makanya gaji itu relatif sticky. Oke, sehingga fungsi harga dari perusahaan in fixed price firm itu adalah, perhatikan, harga yang ditentukan oleh fixed price firms itu adalah expected price, EP ini bukan E kali P, tapi expected price, harga yang diperkirakan oleh si perusahaan-perusahaan ini, ditambah A sama kayak tadi, respon terhadap perubahan, dari ekspektasi demand dikurangi ekspektasi demand di masa kemarin, atau ekspektasi Y natural. Oke. Apa artinya ekspektasi? Artinya dia menentukan harganya di awal short run, di awal tahun misalnya. Berbeda dengan konsep price yang tadi, dia menggunakan actual price, nggak ada kata-kata E-nya di sini. Ya, jadi kalau flexible price firms, dia mendasarkan harganya pada harga real, apa yang terjadi di bulan 1, bulan 2, bulan 3, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi pada demand di bulan 1, bulan 2, bulan 3. Sedangkan untuk fixed price firms, dia membuat prediksi, dia membuat ekspektasi. Oke, dia ekspektasikan bahwa expected price segini,
expected output dan expected Y natural segini. Oke. Karena ini adalah expected, gitu ya, expected, maka dia secara logis akan bilang bahwa oh tahun ini demand di tahun ini nggak nambah nih. Untuk sementara kita bilang gitu. Dia akan tetap ada di Y natural. Apa itu Y natural? Nah, balik lagi deh. Tadi saya ngomong Y natural. Masih ingat nggak? Apa itu Y natural? Y apa hubungan sama unemployment? Ada masih ingat? Y pada tahun sebelumnya. Well, itu bisa dibahas seperti itu. Karena kita ngomongin tahun sebelum itu udah ada equilibrium loh, gitu maksudnya ya. Y natural adalah Y ketika unemployment ya berada pada natural rate-nya. Apa itu natural rate of unemployment? Apakah artinya zero unemployment? Oke, pakai bahasa Indonesia deh. Y natural itu adalah ketika semua tenaga kerja di ekonomi terserap secara natural. Oke, ada pengangguran nggak? Masih ada. Tentu saja masih ada, yaitu pengangguran struktural dan pengangguran friksional yang alamiah. Oke, tapi sisanya semua terserap di tenaga kerja yang tadi kita bilang di long run aggregate supply. Oke, jadi Y natural itu adalah Y yang dimana semua faktor produksi terserap ya oleh ekonomi. Itu kita bilang Y natural. Nah, si fixed price firm ini dia mengekspektasikan bahwa Y-nya di tahun ini, di short run ini, itu akan sama dengan Y natural. Karena Y natural adalah Y equilibrium. Oke, jadi dia ekspektasikan bahwa ini sama dengan 0. Ya, dia, demand-nya tahun ini sama kayaknya. Oke, sehingga dia hanya membuat atau setting price-nya itu dengan ekspektasi harga di tahun tersebut. Oke. Jadi ada dua gaya perusahaan. Yang satu ngomongin, oke, saya akan ngikutin current price, ditambah perubahan permintaan di pasar. Oke. Satu perusahaan ngomong bahwa saya akan menentukan harga sesuai dengan ekspektasi harga-harga barang di masyarakat saat ini. Ekspektasi. Oke, ekspektasi. Lalu bagaimana sticky price model ini menggabungkan dua jenis perusahaan ini? Oke, maka sebentar tadi, ini kita pakai weighted average method. Kita punya fixed price firms yang bilang bahwa harga saya adalah harga ekspektasi harga-harga secara keseluruhan. Oke. Sedangkan yang kedua, flexible price firms yang bilang bahwa harga saya itu sama dengan harga secara keseluruhan, yaitu adalah semua biaya-biaya yang saya akan keluarkan. Oh iya, sebagai tambahan, balik sedikit, ini sama juga dengan expected cost, gitu ya, buat si fixed. Oke. Maka yang balik ke fleksibel, maka si yang fleksibel bilang bahwa harga saya adalah harga dari semua overall price, yang itu merupakan cost saya, gitu ya, ditambah, gitu ya, kalau ada kenaikan demand dari Y natural. Oke. Untuk membuat ini bisa kita hitung berapa P secara overall, kita bilang bahwa di ekonomi ada S% perusahaan yang fix. Oke. Kalau yang fix adalah sebesar S% atau S dalam bentuk desimal 0S1. Ya. Oke. Maka yang sisi oranye pasti porsinya sebesar berapa? 1 min S. 1 min S. Terima kasih teman-teman. Oke. Jadi sekarang kita ngomongin harga versi fix dan porsi si fix. Harga versi fleksibel dan porsinya si fleksibel. Sampai sini, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Cukup? Oke. Nah, saya belum baca.
kembali ke sini. Oke. Maka karena kita pakai weighted average, ya, maka kita akan bilang bahwa P itu merupakan weighted average dari kedua tipe perusahaan ini, teman-teman. Oke. Maka price adalah porsi dari fix ditambah harganya si fix, gitu ya, ditambah porsi dari fleksibel kali harga si fleksibel. Oke, kalau persamaan ini membingungkan kalian, kita tulis bahwa misalnya price itu sama dengan S dikali harga fix ditambah 1 min S dikali harga fleksibel. Oke? Oke. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian ada matematika sederhana, teman-teman. Ya, kita mesti memecah persamaan ini supaya lebih enak untuk diinterpretasikan. Oke. Langkah pertama adalah kita kalikan 1 min S dengan P, kemudian kita kalikan 1 min S dengan persamaan berikutnya. Gitu ya? Gampang ya? Oke. Nah, SMA aja, SMA, matematika SMA. Sehingga di persamaan berikutnya, di persamaan kedua, kita menemukan bahwa persamaan ini sudah dipecah. Sekarang 1 min S kali P ditambah 1 min S dikali A Y minus Y natural. Oke, jadi sekarang ada 3 kelompok di sisi kanan. 1, 2, 3. Oke? Oke. Berikutnya, karena kita tertarik dengan P dan Y, maka kita harus memisahkan antara dua variabel ini. Ya, kita mau lihat persamaan dari P sama dengan Y atau Y sama dengan P. Bagaimana hubungan antara price dengan output, atau dengan income, atau dengan expenditure sama aja. Oke, sehingga kita pindahkan semua unsur yang ada di P ke sisi sebelah kiri. Ya, dengan aljabar sederhana kita tahu bahwa bagian kedua ini adalah P dikurang SP. Jadi ya teman-teman, 1 min S kali P sama dengan P dikurang SP. Kemudian kita pindahkan ke sisi sebelah kiri. Nah, jadi kayak gini. Oke. Oke, ini bisa kita coret. Habis. Oke. Kita tinggal punya persamaan bahwa S kali P, oh sorry, ini harusnya S kecil nih teman-teman. Sorry ya, ini salah nih, S kecil harusnya. SP dikali, dan seterusnya, kita ketemu pertemuan yang ketiga. Oke. Kemudian, supaya kita hanya mendapatkan variabel P saja di sisi sebelah kiri, maka kita bagi semua persamaan ini dengan, kalau nggak salah gini gayanya, kita bagi dengan S, gitu ya. Baik sisi kiri maupun sisi kanan kita bagi dengan S. Oke, ini adalah model akhirnya. Oke? Ada yang mau tanyain? Sederhana kok. Ya, nggak pakai turunan-turunan. Oke. Sekarang, apa kesimpulannya dari persamaan ini? Oke, pertama, secara overall, secara price di ekonomi, secara overall price di suatu ekonomi, maka jika fixed price firms memperkirakan EP yang tinggi, memperkirakan, ya, sebagian dari fixed price firms akan memperkirakan expected price-nya. Ya, jika mereka itu memperkirakan ada inflasi, gitu ya, mereka memperkirakan expected price yang tinggi, mereka akan menentukan harga produk mereka tinggi. Otomatis, dengan persamaan ini, P menjadi tinggi. Kita kembali ke persamaan ini. Oke. Kedua, jika permintaan naik, maka output juga naik, dan flexible price firms akan menaikkan harga produknya. Oke. Tapi
kenaikan harga produknya sesuai dengan kenaikan harga demand, gitu ya, kita lihat bahwa bagaimana respons price terhadap kenaikan harga demand itu tergantung dari unsur S-nya. Ya, tergantung dari rasio antara fleksibel sama price. Oke, jadi efek yang kedua itu tergantung dari rasio fixed fleksibelnya. Ada yang mau tanya nggak? Aman? Oke, udah mulai puyeng? Aman, Pak, aman. Oke, aman, alhamdulillah. Sip. Berikutnya, dari persamaan ini, kita mau cari hubungan kurva agregat supply. Ya, di mana karena karena kita sekarang mau menghilangkan nih rumus-rumus apa konsep-konsep yang ada di persamaan ini selain Y sama P. Ya, sekarang pertama mungkin ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, cuman cara saya seperti ini. Pertama adalah kita mau coba lihat bagaimana jika Y-nya ada di sebelah kiri, P-nya di sebelah kanan. Oke, jadi persamaan adalah Y sama dengan bla 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 P, gitu ya. Oke, kita pindahkan semua unsur Y ke sebelah kiri dan semua unsur P ke sebelah kanan. Oke, sip. Dari sini kemudian kita pecah yang konstanta ini supaya kita membuat Y-nya tetap murni di sebelah kiri, kita pindahin semua ke sebelah kanan. Sama. Oke, sehingga akhirnya kita bisa buat bahwa Y itu sama dengan jadi demand atau supply gitu ya, itu sama dengan Y natural ditambah perubahan harga dari ekspektasinya. Oke, jadi kalau kita lihat hubungan dari kita udah ngomongin P dengan P ya, bagaimana P mempengaruhi P overall. Karena bagaimana P ini mempengaruhi jumlah supply, gitu ya teman-teman, kita bilang bahwa supply itu sama dengan Y natural atau supply equilibrium, ya, ditambah perbedaan harga current dengan harga ekspektasinya. Oke. S per 1 min S per A kita anggap suatu konstanta, nanti bisa kita anggap juga suatu konstanta tertentu. Jika ini adalah long run aggregate supply dan kita bawa persamaan tadi, ini teman-teman, ke kurva, maka kita bisa bilang bahwa short run aggregate supply bentuknya adalah upward sloping. Kenapa? Karena semakin besar price-nya, maka Y-nya akan semakin besar. Ada hubungan yang positif. Di mana A ini tadi adalah apa tadi? 1 min S per A dikali S itu kali ya? Saya lupa. S per 1 min S kali A, oke, balik. Di mana A adalah S per 1 min S kali A. Oke, jadi jika ada perubahan Y atau ada perubahan S, ya, maka dia akan berjalan sepanjang kurvanya. Oke, jika P-nya di atas X, oke, saya kurang konsisten ya. Ini yang maksud saya dengan P ini adalah expected price, maksudnya ya. Ini juga maksudnya expected price. Jadi jika harga current itu ada di atas expected price, di sini misalnya, itu akan mendorong perusahaan untuk menaikkan outputnya. Logikanya dari mana? Kalau harga semakin tinggi, perusahaan akan merasa, oh, profit saya nambah. Maka saya harus menambah outputnya. Oke, dan sebaliknya, kita bisa bilang bahwa jika ternyata tiba-tiba demand-nya tinggi, dari sisi demand, misalnya berpotongan dengan demand-nya tinggi, para perusahaan yang fleksibel
gitu ya, aku bilang bahwa ada kenaikan output, kenaikan demand, sehingga saya harus menambah output saya. Kenaikan output menambah marginal cost. Yang tadi kita bahas, kenaikan marginal cost akan saya iringi dengan kenaikan produk saya. Itu akan mempengaruhi P overall. Jadi kurva AS bisa dijelaskan dari dua arah. Berbeda dengan kurva LM kemarin kalau nggak salah ya. Saya kalau kurva LM lebih cenderung ngomong dari sisi pendapatan dulu. Y-nya naik, R-nya naik. Tapi tidak sebaliknya. Karena menurut saya itu nggak pas kalau kita ngomong R-nya naik, Y-nya naik. Kalau kita hanya ngomongin LM aja. Oke. Sekarang dari agregat supply kita bisa ngomong dari dua arah. Oke, baik dari Y maupun dari kenaikan P. Oke. Sekarang pertanyaannya sebelum kita break. Kalau kita tahu persamaan ini, dari persamaan ini aja, ya, apa yang menyebabkan kurva SRAS shifting atau bergeser, teman-teman? Dari persamaan ini, ya, apa yang menyebabkan kurva SRAS bergeser? Well, kita bilang A suatu konstanta yang fix nilainya. Anggap A nggak ngaruh misalnya. Oke. Dari persamaan ini, maka apa yang menyebabkan SRAS bergeser? P. P. Kalau P-nya berubah, apa? Price maksudnya harga? PE-nya, Pak. Expected price. Oke. Ketika ada perubahan harga atau perubahan output, maka sepanjang kurva, gitu ya, movement along the curve. Tapi jika yang berubah adalah expected price-nya, nah ini konsep para amator ekonom gitu makanya. Ekspektasi itu mempengaruhi equilibrium. Ekspektasi. Ya. Kalau ekspektasi harganya berubah, maka dia akan mendorong kurva short run agregat supply-nya ke kiri, ke atas, atau ke kanan, atau ke bawah, sama aja. Berbeda-beda bahasanya. Oke, jadi dengan persamaan sederhana ini, kalau kita lihat dari persamaan ini, maka yang bisa menyebabkan kurva short run agregat supply-nya bergeser, itu adalah expected price. Kenapa? Kalau kita lihat dari intuisi kurva bahwa expected price tidak dijelaskan oleh variabel yang ada di kurva ini. Sehingga kalau dia berubah, maka menyebabkan kurva SRAS akan bergeser, akan shifting. Oke. Baik, Pak. Oke. Ayo tanya dulu, teman-teman. Masih Nggak ada? mencerna, Pak. Oh, oke. Sip deh. Jam 9. Kita break dulu, teman-teman ya. Saya mau Baik, minum Pak. sebentar. Oke, makasih, teman-teman. Lanjut ya. Oke? Oke, Pak. Sip. Ada yang mau tanya dulu, teman-teman? Belum? Oke. Belum, Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke model yang kedua, meskipun ini hanyalah alternatif. Karena saya rasa sticky price model sudah menjelaskan baik dari sisi persamaan, kurva, maupun intuisi. Nah, imperfect information model ini juga sama-sama untuk menderive kurva agregat supply yang upward sloping. Jadi ini modelnya ngomong seperti ini, teman-teman. Dia bilang bahwa harga itu fleksibel, ya beda dengan konsep tadi. Kalau si sticky bilang bahwa sebagian fix, sebagian fleksibel. Kemudian supplier memproduksi satu jenis barang, namun dia menggunakan banyak barang sebagai input. Contohnya saya tadi, pabrik coklat. Saya memproduksi coklat aja, tapi saya beli banyak barang, susu, biji coklat, mengkonsumsi perlu bensin juga, perlu plastik, dan seterusnya. Oke. Setiap supplier, dia tahu fluktuasi harga barang yang diproduksinya, dan juga kompetitornya. Oke.
saya coklat, saya tahu nih kapan saya naikin harga, kapan saya nurunin harga, kompetisi coklat saya seperti apa. Oke. Namun dia nggak tahu bagaimana fluktuasi harga secara umum. Ya, saya nggak tahu kapan bensin, mungkin kalau bensin relatif gampang. Saya nggak tahu kapan biji coklatnya naik, kapan plastik naik. Itu saya anggap semuanya sebagai overall aja, secara umum. Ketika saya di laporan saya, jumlah biaya yang saya beli naik nih. Oke, tapi saya nggak tahu bagaimana detailnya. Ada informasi yang tidak tersampaikan ke salah satu supplier. Oke, dan ini berlaku untuk bukan hanya supplier coklat aja. Ada supplier melon, supplier apalagi, berbagai barang. Kalau di buku Menkyu, buah apa saya lupa. Contohnya apa dia saya lupa. Oke. Jadi ada informasi yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh si perusahaan. Dan kita akan ngomong terkait dengan relative price. Price produk saya dengan produk barang-barang yang lain. Oke. Ketika barang-barang yang lain secara umum naik, saya akan menaikkan harga saya. Oke, logis. Kalau saya cost-nya naik, saya harus naikin harga saya juga. Oke. Nggak ada insentif untuk menaikkan output. Oke. Tapi ketika saya naikkan harga saya, gitu ya, saya nggak tahu bagaimana relatif price saya terhadap harga barang-barang yang lain. Ketika saya naikin harga, gitu ya, maka saya bilang bahwa, saya punya profit lebih banyak nih. Kenapa? Karena harga saya dibanding harga-harga yang lain, ya, itu harga-harga yang tetap, saya naikin, maka saya berasumsi bahwa relatif price saya lebih tinggi dibanding harga-harga yang lain. Sehingga saya akan memproduksi lebih banyak. Hanya berasumsi bahwa karena saya nggak tahu apakah pas saya naikin harga bensin naik atau enggak, apakah ketika saya naikin harga, apakah harga yang lain secara keseluruhan yang saya konsumsi, yang dibeli sama perusahaan pegawai-pegawai saya naik atau enggak, dia nggak tahu, dia hanya tahu harga produknya dia aja. Gitu ya. Maka kenaikan harga dia akan menyebabkan dia memproduksi lebih banyak. Dengan ekuasi sederhana kita bilang bahwa kalau saya naikin harga, maka saya akan memproduksi lebih banyak dari satu perusahaan. Kalau kita bawa ke keseluruhan, ke overall, kita akan bilang bahwa jika keseluruhan harga-harga naik, maka setiap pabrik atau setiap supplier itu akan mensuplai lebih banyak barang. Jadi konsep ini sudah kita bahas di sticky price sebenarnya, sama gayanya, cuman dari sudut pandang yang beda dikit aja. Oke, tambahan aja supaya teman-teman ketika baca imperfect information ini ngomongin apa sih model, seperti itulah. Oke, nggak ada fancy equation-nya di situ. Oke, itu sederhana, semuanya naratif. Tapi memang menurut saya sticky price lebih komprehensif dalam menjelaskan pembentukan kurva short run aggregate supply. Ya, sip. Nah, sekarang kita lihat bagaimana interaksi antara aggregate supply dengan aggregate demand. Sekarang kita punya dua tipe aggregate supply, ada yang long run, ada yang short run. Oke. Sekarang, contohnya, misalnya pemerintah menaikkan belanja pemerintah. Oke. Maka yang bergeser kurva, kalau kita dari awal nih, ketika belanja pemerintah naik, maka yang bergerak ada kurva Keynesian cross, gitu ya teman-teman ya. Keynesian cross-nya bergeser sehingga kurva IS bergeser, terbentuk equilibrium baru, dan seterusnya, gitu ya, sampai menggeser kurva agregat demand dari agregat demand 1 ke agregat demand 2. Oke, terlihat sekarang kita lihat bagaimana respons dari short run aggregate supply. Equilibriumnya pertama di sini, ya. Sekarang equilibriumnya ada di Y1 dan P2. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada short run aggregate supply? Oke. Karena di titik ini short run aggregate supply-nya kita masih berjalan sepanjang kurva short run aggregate supply, gitu ya.
Sekarang di titik equilibrium yang baru, harganya P2 dan outputnya Y2. Oke, equilibrium yang baru. Nah, ketika di P1, di short run yang pertama, orang-orang kaget nih, oh harga itu ternyata naik ke P2. Oke, ketika harga naik ke P2, orang-orang akan mengekspektasikan harganya naik dari tadi di sini, ekspektasi di sini, sekarang ekspektasinya harganya akan naik sampai ke level P3. Ekspektasi. Orang-orang mengekspektasikan harganya naik. Oke, karena ekspektasinya naik, dan ini tandanya negatif, dia akan menggeser kurva short run agregat supply ke kiri. Oke. Pada akhirnya, di long run, ya, ekonomi akan kembali ke Y natural di long run agregat supply, tapi harganya lebih tinggi. Oke, jadi perjalanannya adalah ketika ada shock di agregat demand, belanja pemerintah naik misalnya, maka pergerakan sepanjang kurva agregat supply dulu. Oke, sampai titik ini, gitu ya, kita bisa lihat di dua arah. Bisa jadi harganya naik dulu, direspon dengan menambah Y. Oke, atau kita bisa lihat Y-nya naik, tiba-tiba permintaan, maka perusahaan yang fleksibel akan menambah price-nya. Sama aja. Untuk agregat supply kita bisa melihat dari dua sisi. Oke. Ketika di titik ini, harganya adalah P2. Terbentuk equilibrium yang baru. Oke. Berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, masyarakat akan mengekspektasikan kenaikan harga juga. Oke, kan dari P1 ke P2, oke, tadinya mereka pikir harganya stay terus nih di P1. Ketika ada shock ke P2, mereka mengekspektasikan bahwa harga P2 ini juga akan naik sampai ke P3. Oke, karena ada kenaikan ekspektasi harga, ya, maka demand-nya bergeser, balik ke sini. Oke, atau kalau dari sisi short term agregat supply, karena ada kenaikan ekspektasi, ya, maka supply-nya juga akan berkurang. Oke, bisa kita lihat dari sisi demand maupun dari sisi supply. Sehingga sebenarnya ketika kita ngomongin short term agregat supply, itu tidak melanggar konsep bahwa long run agregat supply-nya itu adalah vertikal. Oke, pergerakannya seperti itu. Ada yang mau tanya teman-teman? Apa perlu saya ulang lagi? Ada yang saya nggak pas di sini kurang jelas. Apa perlu saya ulang? 1, 2, 3. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Oke. Nah, rencananya berikut di sini tadi. Cuma saya keburu aus, ya. Sip. Kita lanjut. Oke, lanjutin. Sekarang kita ngomong ke konsep berikutnya, yaitu konsep mengenai Phillips Curve. Phillips Curve, ya, menggambarkan inverse relation antara inflasi dan pengangguran. Inflasinya tinggi, pengangguran rendah. Inflasi rendah, pengangguran tinggi. Oke. Jadi Phillips Curve itu menggambarkan bahwa ada hubungan yang bertolak belakang antara inflasi dengan pengangguran. Oke. Inflasi tinggi nggak begitu bagus, tapi penganggurannya rendah, which is bagus. Inflasinya rendah, oke, gitu ya, terminus berarti, tapi penganggurannya tinggi, nggak bagus juga nih. Oke. Jadi ada trade-off antara inflasi dengan pengangguran. Itulah yang mau digambarkan sama Phillips Curve. Ya. Nah, sebenarnya Phillips Curve ini adalah, saya bilang, perjalanan sepanjang kurva agregat supply, movement along the curve. Bagaimana kita lihatnya? Ketika inflasi tinggi, P naik, ya, oke. Ketika P naik, maka Y-nya pun naik. Oke teman-teman.
ketika Y naik, Y ada di atas Y natural, maka perusahaan akan membutuhkan banyak pekerja. Sehingga banyak pekerja yang terserap di ekonomi. Oke. Jadi ketika tingkat inflasi tinggi, workforce-nya tinggi, pengangguran rendah. Oke. Karena semua perusahaan ingin mendapatkan profit lebih banyak, karena harganya lagi tinggi. Oke. Sebaliknya, jika inflasinya rendah, gitu ya, ada penurunan atau sampai sini aja, gitu ya, maka ada pengurangan dari yang tadi terserap sampai sini, penurunan, Y-nya turun. Karena Y-nya turun, orang-orang yang dipekerjakan oleh perusahaan juga berkurang. Pengangguran bertambah. Oke. Jadi kita bisa lihat hubungan Phillips curve sebenarnya dengan kurva agregat supply juga. Oke. Oke. Sekarang kita ngomongin mengenai persamaan. Nah, kalau kita sudah lihat dari sisi kurvanya, relatif logis, make sense gitu ya. Sekarang kita dari persamaannya, yang sedikit jelimet dikit, gitu ya. Kenapa? Karena memang umumnya ekonomi harus dijelaskan dengan persamaan matematika untuk membuat lebih mudah tujuannya sebenarnya. Oke. Si Phillips bilang bahwa inflasi ini tergantung pada, sekali lagi, expected inflation. Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Jadi kalau masyarakat mengharapkan atau tidak berekspektasi pada inflasi, sebenarnya kemungkinan level inflasi lebih mudah dikontrol. Nanti kita akan bahas mengenai inertia inflation. Oke. Kemudian dipengaruhi oleh unemployment, atau bahasa bukunya adalah cyclical unemployment, artinya pergeseran dari tingkat natural rate of unemployment dengan kondisi current-nya. Oke. Kita tahu bahwa pengangguran alami itu pasti ada. Gitu ya teman-teman ya. Kita nggak pernah bilang bahwa kondisi ekonomi dalam Y natural itu adalah zero unemployment. Semua terserap. Enggak. Pasti ada pengangguran friksional yang sementara, yang pindah dari pekerjaan sebelumnya ke pekerjaan yang baru, atau ada pengangguran struktural, ya, yang terpaksa nganggur karena ada pergeseran struktur ekonomi, yang ternyata ekonominya berbasis offline, tatap muka, gitu ya, butuh kasir banyak, butuh kalau dulu di tol tuh ada penjaga tol, dengan ada teknologi, semua berubah. Sekarang orang yang bisa mengoperasikan Instagram lagi laku banget nih, ya, akun apa? Pengelola akun Instagram gitu, wah sekarang banyak nih yang lagi butuh dan lagi kursus pengelolaan akun Instagram untuk bisnis. Nah, itu lapangan pekerjaan yang baru yang nggak pernah kepikiran sama saya ketika saya masih kuliah. Mau kerja jadi pengelola akun Instagram nggak ada. Oke. Mau kerja jadi penyedia latihan bisnis online, wah sekarang lagi banyak banget tuh. Oke ya, nah harusnya teman-teman mulai membuka mata, gitu ya. Kita ngajarin orang bisnis online itu bisa jadi duit. Oke, padahal mungkin yang ngajarin nggak punya bisnis online, bisa jadi. Ya, nah itu adalah pengangguran struktural. Jadi cyclical unemployment itu adalah pergeseran, bisa positif, bisa negatif. Yang ketiga adalah V atau supply shocks. Itu biasanya ada hal lain di luar ekonomi yang bisa menyebabkan inflasi. Contohnya adalah kalau di buku Menegyu adalah pergerakan harga minyak mentah dunia. Kalau minyaknya lagi tinggi, otomatis harga-harga secara keseluruhan itu akan naik juga. Kenapa? Karena butuh minyak buat transportasi, buat bahan bakar, dan seterusnya. Oke. Dan kalau sebaliknya, kalau harga minyak mentah dunia turun, efeknya adalah inflasi pun melunak. Ya, nah, bagaimana dengan beta? Nah, apa nih beta nih? Kita bilang adalah dia konstanta eksogen. Positif nilainya. Kenapa? Karena ada hubungan negatif antara unemployment dengan inflasi.
ini adalah sebesar apa inflasi merespon perubahan pada unemployment. Oke, sip. Sekarang kita bahas yang paling pokok dulu. Oke, saya udah ngomongin tadi ya. Kita bilang bahwa pengangguran ya itu termasuk salah satu unsur yang mempengaruhi inflasi. Mungkin hubungannya timbal balik. Ya, artinya apa? Ada tanda negatif di sini. Jadi jika di sini nilainya positif, jika unemployment lebih besar daripada unemployment natural, ya, maka inflasi semakin turun, tandanya turun. Jadi kalau inflasi rendah, unemployment lagi tinggi. Unemployment tinggi, unemployment-nya lagi rendah. Oke, hubungannya berbalik arah. Oke, itu kunci dari Phillips curve sebenarnya. Ya. Lalu gimana cara kita menderive atau kurva Phillips itu dari mana sih asalnya? Kalau saya bilang tadi bahwa Phillips curve itu adalah movement along the curve dari short-term aggregate supply, maka kita bisa membentuk persamaan kurva Phillips dari persamaan agregat supply, teman-teman. Oke. Agak panjang jalannya, cuman saya akan ambil intisarinya aja supaya teman-teman nggak gila gitu ya, males banget nih Pak ngomongin matematik gitu kan ya. Meskipun nanti kalau kalian masuk tertarik dengan ekonomi, masuk ke master ngambil ekonomi, mau nggak mau harus. Nggak pernah saya pun ketika belajar di D3 maupun S1 belajar ekonomi, nggak kebayang kalau ternyata banyak persamaan, ya banyak matematikanya. Padahal ini good news and bad news gitu ya, buat orang-orang yang senang ekonomi, buat senang matematika, spesialnya Kazakhstan banyak sih ya. Itu berita bagus. Oke ya, itu bagus. Karena ternyata lebih gampang dijelaskan dengan matematika dibanding dengan kurva ataupun ngecap. Buat orang yang nggak suka persamaan, bisa pakai gaya ngecapnya. Ya, jadi bisa dari dua arah ya. Bisa diakomodir yang senang ngecap sama yang senang matematik. Nah, oke. Berikutnya, sebenarnya intinya ini ada hubungan antara nomor 1 sama nomor 7. Ya, ketika kita ngomongin kurva agregat supply, by the way ini hanya kesimpulan saya aja teman-teman. Mungkin menemukan penjelasan yang berbeda di video atau di mata kuliah atau di dosen yang lain. Kita akan bilang bahwa sorry. Dikurang expected price. Kita akan bilang bahwa deviasi atau perbedaan antara output itu ada hubungannya antara deviasi dari harapan dan kenyataan harga. Oke. Jadi kita ngomong bahwa ada hubungan antara output sama perubahan harga, teman-teman. Perubahan output sama perubahan harga. Oke. Ada hubungan antara perubahan output sama perubahan harga. Di mana kita tahu bahwa output ini kalau kita ngomongin di long run aggregate supply, yaitu sama dengan factor of production, di mana L unsur penyusunnya adalah workforce. Ya, ada hubungannya sama unemployment. Sedangkan price, kenaikan atau penurunan harga, itu kita bilang dengan inflasi. Sama aja sebenarnya. Ini kita ngomongin output, ini kita ngomongin inflasi. Sip. Kedua, milestone-nya adalah kita menambahkan unsur V. Itu untuk memastikan bahwa di inflasi ada faktor lain selain output, ya, ada faktor lain selain output yang bisa menyebabkan inflasi. Exogen variable. Ada variabel exogen, ada variabel di luar yang kita fokuskan.
Oke. Yang harus diperhatikan yang berikutnya adalah bahwa ketika sampai di persamaan keempat, gitu ya, kita membuat secara matematika nggak pas sebenarnya. Di nomor 3 kita ngomongin level, di persamaan keempat kita ngomongin diferensiasi. Kalau kita membahas secara logaritma panjang, tapi kita mau bilang bahwa kenaikan harga yang sebenarnya yang ada di sini, ya, itu harus diikuti dengan ekspektasi kenaikan harga. Oke. Jadi setelah kita nambah, kita tahu nih konsep pertama ini, ya. Penambahan berikutnya adalah kita nambah variabel eksogen. Berikutnya kita bilang bahwa untuk membuat variabel 3 ini menjadi variabel delta, variabel perbedaan, maka kita bilang bahwa perbedaan harga sekarang dengan harga tahun lalu ya, itu searah dengan ekspektasi harga dikurangi harga tahun lalu. Oke, atau dalam bahasa yang lebih sederhana kita bilang bahwa inflasi ya, itu dipengaruhi oleh perkiraan inflasi juga. Oke, sehingga ujung-ujungnya sampai seperti ini. Yang pada akhirnya kita ngomong bahwa perbedaan inflasi sama nih, perbedaan harga, ekspektasi harga dan ekspektasi inflasi, ya, itu berhubungan dengan output. Oke, teman-teman lihat persamaannya. Oke. Ini ngomongin output, ini juga ngomongin output. Ini ngomongin harga, ini juga ngomongin harga. Sama aja. Kenapa tandanya negatif? Karena unemployment berpengaruh negatif terhadap output. Semakin tinggi unemployment, output semakin rendah. Semakin rendah unemployment, output semakin tinggi. Oke? Oke. Jadi ada hubungannya lah. Ya, ketimbang kita harus nurunin satu-satu matematika, kayaknya nggak akan ditanya. Bagaimana cara menentukan kurva fungsi Phillips gitu. Nanti lah mungkin kalau ketika kalian masuk ke master lah, baru suruh nurunin nih kurva Phillips. Insya Allah. Oke? Gambarnya, nah ini yang mungkin penting untuk di level teman-teman. Gimana cara kita gambarin kurva Phillips? Karena ini adalah membahas hubungan antara inflasi dan unemployment, oke, maka kita perhatikan dari persamaan ini adalah inflasi dan unemployment. Oke. Dari persamaan kita lihat bahwa hubungannya adalah bertolak belakang. Yang satu positif tandanya, yang satu negatif. Oke. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada trade-off, ada hubungan yang terbalik antara unemployment dengan inflasi. Oke? Oke, serasa mulai dari di mana kemiringannya itu merupakan beta. Oke. Ini dia equilibriumnya. Oke. Lalu apa yang bisa menggeser kurva Phillips dari persamaan ini? Gampang banget. Ya. Semua variabel dijelaskan oleh kurva, maka dia akan menggeser kurva Phillips. Oke, contohnya ketika ekspektasi berubah, oke, maka akan menggeser kurva Phillips. Jadi baik ekspektasi, V itu semua bisa menggeser kurva Phillips. Kalau ada pergerakan di inflasi maupun unemployment, maka kita bilang dia movement along the curve. Sedangkan kalau ada kenaikan selain inflasi dan unemployment, maka itu akan menggeser kurva Phillips. Oke. Nah, ini relatif sama gitu ya. Ketika kita ngomongnya adalah short run Phillips curve, ketika kita ngomongin unemployment natural, gitu ya, atau long run Phillips curve, dia tidak akan dipengaruhi oleh harga. Oke?
kok bisa nggak dipengaruhi sama harga, gitu ya? Kita lihat bahwa in the long run, Y sama dengan fungsi dikali K dikali L. Apapun yang terjadi pada labor force, gitu ya, itu tidak dipengaruhi oleh inflasi. Natural unemployment ini hanya dipengaruhi oleh apa tadi? Pengangguran struktural dan pengangguran alamiah, friksional. friksional. Oke. Jadi ternyata kurva Phillips itu sama aja kayak kurva S, gitu ya, dalam hal memahami keseluruhan ekonomi. Oke. Ini adalah dari sisi price-nya, ini dari sisi supply-nya. Oke. Namun saja hubungannya negatif, ya. Kenapa? Karena U dan Y sendiri hubungannya negatif. Ketika unemployment tinggi, Y-nya turun. Dan sebaliknya, ketika U-nya rendah, Y-nya tinggi. Oke. Kurva S, kurva Phillips. Ada yang bertanya, teman-teman? Ada yang perlu saya ulang? Belum ada Pak kalau kurvanya. Oke. Mau punya pertanyaan sih Pak. Oh ya, oke. Oke deh. Untuk sementara kalau gitu sampai sini aja dulu. Kita masih tinggal punya sekitar 7 slide gitu ya. Ini lebih ngomongin mengenai unsur lainnya. Kita akan ngomongin mengenai ini sebenarnya. Ya. Ini lebih ke psikologinya. Bagaimana unsur psikologis itu mempengaruhi mempengaruhi inflasi. Oke. Tapi core-nya atau intinya bahwa inflasi itu kita mau ngomong di kurva Phillips, kita akan ngomong hubungan antara inflasi dengan unemployment. Oke. Nah, untuk sementara saya minta teman-teman untuk ngulang dulu aja. Oke. Dilihat lagi bagaimana tadi kurva agregat supply terbentuk. Ya. Kemudian bagaimana kurva agregat supply bisa membentuk kurva Phillips. Hubungannya antara kurva agregat supply sama kurva. Oke. Nanti minggu depan kita ngobrol sedikit mengenai bagaimana ekspektasi masyarakat mempengaruhi inflasi. Gitu ya. Oke, supaya teman-teman fokus ke model kurva agregat supply sama kurva Phillips-nya dulu. Itu yang paling mungkin untuk diujikan mungkin. Bagaimana hubungan antara agregat supply sama kurva Phillips. Oke, silakan dicoba diulang lagi selama 20 menit sampai jam 10. Nanti minggu depan kita mulai review, bahas mengenai ekspektasi juga, sama katanya ngomongin hubungan antara ekonomi sama penilaian. Ya apa ya? Saya sendiri belum tahu mau ngomong apa. Oke, karena saya belum pernah belajar nih, hubungan antara makro sama penilaian. Oke. Sip, nanti kita hubungkan. Oke, teman-teman? Baik Pak. Oke, sorry kalau memang penjelasannya kurang membuat teman-teman langsung dapat gitu ya. Tapi saya rasa insya Allah bisa, tinggal diulang lagi aja mengenai konsep agregat supply sama kurva Phillips. Oke.